يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Awaiqut Thalab oleh Asy-Syaikh Dr. Abdus Salam Barjas rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Baik, kita masih dalam pembahasan wajibnya mengikhlaskan niat lillahi ta'ala dalam menuntut ilmu agama. Ini merupakan bagian yang harus terus ada dalam diri seorang penuntut ilmu agama. Untuk mengoreksi niatnya. Untuk apa? Dia belajar ilmu agama. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ma min syai'in afdal min talabil ilmi lillah. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan talabul ilmi luar biasa banyaknya. Kalau antum buka kitab Miftah dari Sa'adah, karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, keutamaan ilmu ya mungkin disebutkan oleh beliau 150 lebih. Ya. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan talabi al-ilmi. Cuma dengan syarat lillah. Harus karena Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut di sini tidak ada sesuatu yang lebih afdal dari talabul ilmi karena Allah. Wa ma min syai'in abghad ila Allah min talabil ilmi li ghairillah. Namun sebaliknya, tidak ada sesuatu yang lebih Allah benci daripada belajar ilmu karena selain Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah baca hadisnya, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamu illa li gharadin minad dunya lam yajid riha. Barang siapa yang belajar ilmu agama yang harusnya dia niatkan karena Allah, namun kalau dia meniatkan bukan karena Allah, maka naudzubillahi min dzalik lam yajid rihal jannah, tidak bisa mencium bau surga. Ya, maka sekali lagi harus terus dikoreksi. Untuk apa kita thalabul ilmi? Wa huna amrun yanbaghi at-tanbih alaihi. Ala wa huwa anna jama'atan minas salaf qalu kunna natlubul ilma lid dunya fajarrana ilal akhirah. Di sini ada perlu yang disampaikan, diperhatikan bahwasanya ada sebagian ulama salaf yang berkata, kami dahulu ketika awal belajar ilmu, niat kami untuk dunia. Namun hal itu membawa kami kepada akhirat. Ya, ini ucapan jangan disalahpahami. Ya, jangan sampai gagal paham. Ulama salaf ketika mengatakan ini ada syarahnya nanti. Apa maksudnya? Wa talabna hadzal amra laysa fi niyatun tsumma ja'atin niyah ba'd. Kami dahulu belajar ilmu ini tanpa ada niat sebelumnya. Tiba-tiba datang niat setelah itu. Ya. Wa man talabal ilma li ghairillah ya ba'ali hatta yasirahu atau hatta yusayyirahu ila Allah. Ada lagi ungkapan barang siapa belajar ilmu bukan karena Allah, maka ilmu itu enggan kecuali menjadikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ada ungkapan salaf yang harus dipahami dengan sebaik-baiknya. Jangan gagal paham. Ini masalah niat, berbahaya kalau salah. Ya. Wa nahu hadil ibarat, dan masih banyak ucapan-ucapan salaf yang semisal dengan ini.
awalnya niatnya nggak ikhlas, awalnya nggak ada niat, namun akhirnya niat lillahi ta'ala. Apa maksud dari ucapan salaf? Wa qad syaraha adz-Dzahabi rahimahullah hadhil ibarat syarhan mufidan. Imam Dzahabi rahimahullah mensyarah ucapan ini dengan syarah yang sangat bermanfaat. Faqala ala qauli Ma'mar bin Rasyid rahimahullah. Beliau ketika itu mensyarah ucapan ulama yang bernama Ma'mar bin Rasyid. Ya, dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala, ini tentang biografi para ulama Ahlus Sunnah atau ulama ya. Sebelum beliau ketika mensyarah ucapan Ma'mar bin Rasyid yang mengatakan kana yuqal innar rajul la yatlubul ilma li ghairillah fa ya'ba'al ilmu hatta yakuna lillah. Dulu dikatakan ada seseorang yang belajar ilmu awalnya bukan karena Allah, tapi ilmu itu enggan hingga menjadikannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi awalnya bukan karena Allah, namun akhirnya karena Allah. Maka kata Imam Az-Zahabi, "Na'am yatlubuhu awwalan wal hamil lahu hubbul ilmi." Maksud ucapan ulama salaf tadi, pertama kali dia belajar itu hanya karena cinta kepada ilmu, suka belajar ilmu. Wa hubbu izalatil jahli. Dia suka untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya. Wa hubbul wadhaif. Namun juga dia suka mendapatkan kedudukan. Wa nahwu dzalik. Wa lam yakun alima wujubal ikhlas fi. Namun pada waktu itu mereka belum tahu wajibnya ikhlas dalam belajar ilmu agama. Ini uzurnya, alasan syar'inya. Mereka belum tahu wajibnya mengikhlaskan niat karena Allah. Wala sidqan niat, tidak tahu wajibnya betul-betul membersihkan niat dalam thalabul ilmi. Faida alima, namun ketika mereka tahu di tengah perjalanan wajibnya mengikhlaskan niat karena Allah, hasaba nafsahu. Maka mereka ataupun salaf tersebut mengoreksi niatnya. Yuhasib nafsah wa khafa min wabali qasdi, dan takut dengan kesalahan dalam niat. Maka fataji'uhu an-niyya as-salihah kulluha au ba'duha. Maka berubah niat mereka dari awalnya tidak murni, tidak bersih karena Allah, namun akhirnya niatnya lillahi ta'ala, niat yang as-salihah. Wa qad yatu min niyatihil fasida wa yanda. Dan yang tahu sudah wajibnya niat ikhlas karena Allah, berubah niatnya dan dia bertobat kepada Allah dari niat yang rusak dan menyesalinya. Ini makna dari ucapan salaf tadi, innar rajul la yatlubul ilma li ghairillah fa ya'ba'al ilmu hatta yakuna lillah. Ini juga mungkin bagi sebagian santri pondok, ya, mungkin awalnya ada yang dipaksa orang tuanya masuk ke pondok, ya, hanya karena terpaksa. Maka kalau sudah tahu wajibnya belajar ilmu agama, wajibnya mengikhlaskan niat karena Allah, harus dirubah niatnya. Jangan terpaksa lagi. Namun ini karena panggilan hati, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, belajar ilmu agama untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kalau dia ikhlas niatnya karena Allah, halangan rintangan dalam thalabul ilmi akan lebih mudah untuk dia lewati. Ya. Onak dan duri ketika di pondok, ketika di pesantren, ketika belajar ilmu agama, kalau niatnya ikhlas karena Allah, insya Allah akan mudahkan. Ya. Ini sekali lagi, niat punya peran yang sangat penting dalam meraih ilmu agama. Wa alamatu dzalik annahu yaqsur min ad-da'awa wa hubbul munadhara wa min qasdi takatsur bi ilmihi. Tanda orang yang niatnya ikhlas karena Allah, dia tidak banyak propaganda tentang keilmuannya atau menyombongkan diri
atau dia hobi untuk debat kusir dan tidak membangga-banggakan tentang ilmunya. Wa yuzri ala nafsihi. Fa in takatsara aw qala ana a'lam min fulan fa bu'dallah. Namun kalau ada yang mengatakan ana lebih pintar daripada si fulan, ini salah satu indikasi tanda niatnya tidak beres. Harus dia obat. Maka ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, setiap kita harus terus koreksi niatnya. Wa min dzalik ma yadhkuru ba'dul qussas min anna rajulan khataba imra'atan dzati mansibin wa jama'. Di antara pembahasan yang mirip dengan tadi, awalnya niatnya bukan karena Allah namun akhirnya karena Allah, yaitu apa yang disebutkan oleh sebagian orang yang menceritakan tentang seseorang dulunya mengkhitbah, melamar seorang perempuan yang cantik, yang punya kedudukan, fa'abat. Namun sang perempuan itu menolaknya. Li faqrihi, karena yang melamarnya orang miskin, anak miskin, wakillati hasabihi, dan tidak punya kedudukan dia. Fa fakkara bi ail amrayn yalanuha. Maka sang pemuda laki-laki yang tertolak lamarannya tersebut, dia berpikir bagaimana caranya bisa meraih kecintaan sang perempuan tersebut. Abil mal, apakah dengan harta? Amil hasab, apakah dengan kedudukan? Fakhtarul hasab, maka dia memilih kedudukan. Wa talaba lahul ilma, dengan cara dia belajar ilmu agama. Ini intinya. Belajar ilmu agama niatnya untuk meraih kecintaan sang perempuan tersebut. Pada Rasul mengatakan innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratu lidunya yusibu awi imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilai. Perempuan yang dia cita-citakan dalam berhijrah, kata Rasul, maka pahala hijrahnya nggak dapat, cuma dapat perempuan tersebut. Maka demikian pula di sini. Hatta asbadata makanati, yang mana pada akhirnya yang pemuda tersebut mendapatkan kedudukan dengan thalabul ilmi. Fa ba'atsat ilal mar'atu ta'ridu nafsaha. Sang perempuan tadi ketika mendengar orang yang melamarnya dulu yang dia tolak sekarang sudah punya kedudukan, yusyar ilai bil banan, di istilahnya hormati oleh manusia, maka dia pun mengutus utusan untuk menawarkan diri kepada sang pemuda penuntut ilmu tadi. Faqal, namun sang pemuda mengatakan, la usiru alal ilmi syai'ah. Aku tidak mau mendahulukan apapun di atas al-ilmu. Sekarang gantian dia yang menolak tawaran sang perempuan tersebut. Kenapa demikian? Wadzalika li'annal ilma arsyadau ila tashiniyah. Karena dalam perjalanan dia menuntut ilmu agama itu mengarahkannya untuk ikhlas karena Allah. Awalnya memang nggak benar niatnya, cuma dengan berjalan terus dalam thalabul ilmi, dia pun merubah niatnya dari tidak ikhlas kepada al-ikhlas. Ini pentingnya al-ilm. Wa dzalika li anal ilm arsyada ila tashihiniyah wal a'mal salihah fa dakhala fi idadi innama yakhshallahu min ibadil ulama. Maka dia pun termasuk tergolong dalam firman Allah, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para al-ulama. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, man kana a'raf billah kana minhu akhwaf. Orang yang paling tahu tentang Allah, dialah yang paling takut kepada Allah. Ketika dia di perjalanan belajar banyak ilmu agama, dia pun lebih dekat dengan Allah, dia pun berubah niatnya dari tidak ikhlas kepada ikhlas karena Allah. Fatawarra'a bi tarki imra'atin kana talabal ilmi li ajliha. Maka dia pun karena waroknya, takutnya dia kepada Allah, dia meninggalkan sang perempuan tersebut yang dulunya dia cita-citakan untuk mendapatkannya lewat thalabul ilmi. Namun ilmu mengarahkannya kepada niat yang ikhlas. I'laman bisidqi qasdihi, sebagai bentuk pernyataan tentang niatnya yang jujur karena Allah,
wa salamati ma'aribihi, dan tentang keselamatan tadi, tujuan yang dia inginkan hanya karena Allah dalam talabi al-ilmi. Kemudian al-muallif, penulis Syekh Dr. Abdus Salam Barjas membuat bait-bait syair yang berkaitan dengan cerita tadi. Karena panjang, kita tinggalkan saja bait-bait syairnya. Beliau termasuk salah seorang penyair juga. Baik, langsung saja kita lewati sampai kepada ucapan fal hadar al hadar. Baik, summa qala al-muallif Syekh Dr. Abdus Salam Barjas berkata, fal hadara al hadara ayyuhat talib, maka waspadalah, berhati-hatilah wahai para penuntut ilmu agama, minasyirki finniyah, dari kesyirikan dalam an-niyah. Makanya Rasul SAW banyak mengingatkan juga tentang masalah an-niyah. Di antaranya firman Allah dalam hadits qudsi, ana aghna syuraka anisyirki. Aku, kata Allah, tidak butuh dengan sekutu-sekutu. Man amila amalan asyraka fi ma'i ghairi taraktu wa syirka. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang dia menyekutukan aku dengan selainku, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Wa qad ajma al-arifun ala anna istihkamal halaka innama yakunu idza khallallah bainal insan wa nafsihi. Dan orang-orang yang bijak sepakat kebinasaan itu terjadi ketika Allah meninggalkan hambanya tersebut antara dia dan dirinya. Ini kaidah yang sangat berharga, bahwasanya kebinasaan itu kalau Allah sudah meninggalkan hambanya, mencampakkan hambanya. Dan ini juga berkaitan dengan kekalahan umat, berkaitan dengan keterpurukan umat Islam. Kata para ulama, bukan karena musuh yang kuat. Karena Allah mengatakan, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Makarnya setan itu lemah. Tapi kenapa kok umat Islam kalah? Karena Allah telah berpaling dari umat Islam. Di antaranya karena kesyirikan. Karena banyak kaum muslimin berbuat syirik, Allah tinggalkan mereka. Makanya mereka kalah. Kalau mau menang, harus kembali kepada at-tauhid. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum wal ladzi tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Allah berjanji kepada orang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh untuk Allah menjadikan mereka sebagai khalifah, penguasa di atas muka bumi ini, sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai penguasa, dan Allah kokohkan agama yang Allah ridhoi bagi mereka, dan Allah rubah ketakutan mereka dengan keamanan. Syaratnya ya'budunani, mereka beribadah kepadaku, la yusyrikuna bi syai'an, dan mereka tidak berbuat syirik kepada aku. Surat An-Nur, kalau nggak salah ayat 55. Ini menunjukkan manusia binasa, umat kalah karena mereka telah jatuh ke dalam kesyirikan, hingga Allah pun membiarkan mereka berjuang sendirian. Taraktuhu wa syirkahu wa inda idzin tatakhattafuhu syayatin. Kalau sudah Allah biarkan, tidak Allah bantu sama sekali, dia pun disambar oleh setan-setan dari kalangan jin maupun manusia. Wa tatasyabi ilmun masalik, maka dia pun istilahnya tidak fokus. Wa takunun naru aulabi, dan neraka lebih layak baginya. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan awwalu man tusar bimun salasa. 3 golongan manusia yang akan dimasukkan ke neraka pertama kali, di antaranya orang yang belajar ilmu agama untuk dikatakan seorang alim.
belajar Al-Quran untuk dikatakan Al-Qari. Naudzubillahi min dzalik. Qala Hamad bin Salam rahimahullah, man talabal hadis li ghairillah maka rabi. Barang siapa belajar hadis bukan karena Allah, Allah akan membuat makar kepadanya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling dari Allah, Allah pun memalingkannya. Wa inna salahaniyah fil ilmi la akbaru mu'inin alaih. Sesungguhnya niat yang baik dalam thalabul ilmi itu adalah suatu yang sangat amat membantu dalam meraih ilmu agama. Seperti yang kita sampaikan tadi, kalau niatnya ikhlas dalam thalabul ilmi, apapun rintangannya, insya Allah akan mudah dia raih. Seperti mungkin di pondok, namanya di dunia nggak ada 100% yang sempurna. Nggak ada 100% yang di atas kesempurnaan, semuanya zen, nggak ada. Pasti ada enak dan tidak enaknya. Dari segi makanannya, dari segi fasilitasnya. Nggak ada semuanya yang enak semuanya. Mungkin ada sebagian di antara antum yang membayangkan misalnya, wah enak ya kalau di Jamiah Islamiyah Madinah. Kayak surga gitu bayangannya. Semuanya serba zen, serba lazid. Enggak semuanya. Antum alhamdulillah di Ma'had, Al-Kautsar misalnya, makanan sudah jahiz, tinggal makan saja. Kalau kita waktu kuliah, kadang masak sendiri, sudah capek-capek belajar, masak sendiri. Atau kita beli di kantin, antrinya naudzubillah ratusan. Ini jangan dibayangkan enak-enaknya aja. Dunia nggak ada yang enak semuanya. Ada pasti nggak enaknya. Belum lagi di kamar itu, teman-temannya dari berbagai macam negara. Satu kamar 6 orang. Dari Afrika, dari Asia, dari Eropa. Kadang, wataknya beda-beda. Kadang itu kita tidur, mereka lagi mainan. Dan juga nggak semuanya satu akidah, satu manhaj. Karena mereka dari berbagai latar belakang. Begitulah intinya. Nggak semua di dunia ini dibayangkan enak terus. Dalam thalabul ilmi juga demikian. Maka sekali lagi, kalau niatnya ikhlas karena Allah, maka insya Allah onak dan duri, halangan, rintangan, gangguan dalam thalabul ilmi, teman kak cocok dalam pergaulan, sabar. Karena apa? Niat kita hanya thalabul ilmi, fokus thalabul ilmi. Yang lain hanya sampingan saja. Alhamdulillah kalau ketemu teman yang baik, alhamdulillah kalau dapat fasilitas yang enak. Syukuri. Cuma niatnya fokus thalabul ilmi. Lillahi ta'ala. Manil tamasa ridallah bisukhtin nas radhiyallahu anhu arda bihin nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah dengan kemurkaan manusia, Allah jadikan dia ridha, Allah ridha kepadanya, dan Allah jadikan yang lain ridha kepadanya. Terus harus ikhlas dalam semua aktivitas ibadah kita, aktivitas keagamaan kita, baik dalam thalabul ilmi, dalam mengajar, dalam berdakwah. Karena sekali lagi kata beliau, salahaniyah fil ilmi la akbaru mu'inin alaih. Niat yang baik ini sangat membantu dalam kita meraih ilmu agama. Kama qala Abu Abdillah Ar-Rudzabari rahimallah, al-ilmu mauqufun alal amal. Ilmu itu terhenti pada al-amal. Artinya ilmu kita niatkan untuk beramal. Ini salah satu indikasi orang itu niatnya ikhlas karena Allah. Apa ciri orang itu ikhlas karena Allah? Kalau dia belajar ilmu untuk dia amalkan. Karena dia tahu dia hidup di dunia itu untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Itu pertama kali yang harus dia pahami. Dia hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah harus didasari oleh ilmu. Al-ilmu qawli wal amal. Dia pun belajar ilmu agama. Maka dia belajar ilmu agama untuk dia amalkan. Untuk dia
melaksanakan tujuan hidupnya tadi, al-ibadah kepada Allah. Itu kalau orangnya ikhlas karena Allah, dia niatkan belajar ilmu untuk al-amal, untuk dia amalkan. Wal amal mauqufun alal ikhlas. Dan namanya amal terhenti pada keikhlasan. Tidak diterima amal kecuali dengan ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wal ikhlasu lillah. Namanya ikhlas itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhlasu lillah yurisul fahma anillahi azza wa jalla. Kalau niatnya ikhlas karena Allah, maka akan betul-betul mendatangkan pemahaman yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bantu memahami al-ilmu yang berlandaskan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Kata Abu Abdillah Ar-Ruzabari bahwasanya ikhlas membantu kita bisa memahami ilmu yang kita pelajari. Dan ini yang paling penting. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah pahamkan dalam urusan agama. Ini yang paling penting, al-fahm. Al-fahmus sahih. Dan ini salah satu ya cara meraihnya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sunani Darimi an Ibrahim an-Nakhai annahu qala, Ibrahim an-Nakhai dari kalangan tabi'in berkata, man ibtagha syai'an minal ilmi yabtaghi bihi wajh Allah atahu Allah minhu ma yakfi. Barang siapa yang menghendaki sesuatu dari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya ikhlas karena Allah, Allah akan berikan kepadanya apa yang bisa mencukupinya. Ini sekali lagi, niat ikhlas punya peran yang sangat luar biasa untuk kita meraih al-ilm. Tanbih, ada catatan penting, yastadillu ba'dun nas ala annal amal yurisul ilma duna ta'allumi. Ya, ada sebagian orang yang salah paham, gagal paham, dia mengatakan amal ya itu bisa mendatangkan ilmu tanpa belajar. Kalau orang-orang itu mengatakan dengan istilah ilmu laduni, ya. Kalau orang itu banyak berzikir, banyak beramal, tiba-tiba nanti dapat ilmu, dapat wangsit, istilah mereka. Ya. Apakah benar ucapan itu? Mereka berdalil dengan firman Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ahlul bidah mereka juga pakai ayat untuk melegalkan kebid'ahan mereka. Kata mereka, ilmu itu bisa diraih tanpa belajar. Seperti kelompok jamaah tabligh juga, kelompok jamaah tabligh, mereka mengatakan nggak usah susah-susah duduk di majelis ilmu, kita dakwah insya Allah dapat ilmu, kata mereka. Ini karena mereka apa? Sama dengan kelompok ilmu laduni, sama-sama dari kalangan sufinya. Tokoh mereka, ya Muhammad Ilyas dari tadi pengikut tarekat-tarekat sufi. Maka mereka pun apa tadi? Memiliki keyakinan yang sama dengan yang disampaikan oleh Syekh di sini. Mereka mengatakan kalau orang itu beramal akan dapat ilmu tanpa harus belajar terlebih dahulu. Dalilnya wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Mereka pahami kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah berikan ilmu tanpa belajar, kata mereka. Maka disampaikan di sini, qala fi tafsir al-Manar naqlan an syekhihi ishtahara ala alsinatil mudda'in litasawuf fi makna hatainil jumlatain. Ya, telah viral, masyhur di kalangan kelompok tasawuf tentang makna dua ungkapan ini. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajarkan kepada kalian ilmu. Anna taqwa takunu sababan lil ilmi. Kata mereka berdasarkan ayat ini, takwa kepada Allah merupakan sebab meraih ilmu. Wa banau ala dzalik anna suluka tariqatihim wa ma ya'tuna bi fiha min riyadhah wa tilawatil awrat wal ahzab
tusmir lahum al-ulum al-ilahiyah biduni ta'allum. Berdasarkan apa yang telah disampaikan tadi, kata mereka dengan mengikuti tarekat mereka, dengan mereka menjalankan riyadhah, itu ibadah-ibadah yang mereka karang-karang sendiri. Membaca wirid-wirid berapa ratus kali, berapa ribu kali, ya, membaca beberapa hizib dari Al-Quran. Kata mereka itu akan bisa membuahkan ilmu ilahiyah. Itu tadi ilmu laduni. Ya, ilmu yang datang tiba-tiba, bangun tidur langsung paham. Ya, misalnya hadis, paham masalah fikih dan seterusnya. Biduni ta'alum, tanpa belajar. Ini salah satu kelompok, ya, kelompok halu ini, kelompok halusinasi. Wa yuraddu istidlalum bil ayat ala dzalik min wajhain. Maka dibantah syubhat mereka dari dua sisi, dari dua segi. Berdasarkan ayatnya juga, ya, berdasarkan apa? Ayat yang mereka pakai. Bahwasanya mereka gagal paham, salah takwil, salah tafsir. Maka dibantah dari sisi ayat yang mereka bawa sendiri. Karena nggak mungkin ayat itu melegalkan kebatilan. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, setiap dalil yang dipakai oleh ahli bid'ah untuk melegalkan bid'ah mereka itu sebagai bumerang atas mereka. Itu juga bisa dijadikan bantahan untuk mereka sendiri, dibalikkan kepada mereka sendiri. Di antaranya dari segi bahasa, ahaduhuma annahu la yarda bihi Sibawayh walahul haqqu fi dzalik. Istidlalnya mereka, kesimpulan yang mereka ambil dari ayat tadi tentang dua kaitan antara wattaqullah wa ya'allimukumullah, ini enggak disetujui oleh Sibawayh, ahli bahasa Arab, bahasa nahwu, dan beliau layak untuk membantah syubhat mereka tersebut. Beliau ahli bahasa. Kata beliau, li anna atfa yu'allimukum ala ittaqullah yunafi an yakuna jazaan lahu. Antum renungkan kata-kata wattaqullah wa yu'allimukumullah. Di situ ada huruf atau waw. Ya, wattaqullah wa. Kata Sibawayh bahwasanya kata-kata atau huruf waw atau itu, ya, tidak ada kaitan dengan wattaqullah sebagai hukum sebab akibat. Ya. Kata beliau, wattaqullah wa ya'allimukumullah, ini dua, ya, kata-kata atau dua jumlah yang tidak bisa dikatakan sebagai hukum sebab akibat karena ada atofnya. Ya. Yunafi an yakuna jazaan lahu wa murattaban alaih li anal atof yaqtadil mughayyar. Karena wawu di situ menunjukkan akan beda hubungan antara yang pertama wattaqullah dengan wa yu'allimukumullah. Ini dari segi bahasa sudah tidak benar. Asani anna qaulahum hadza ibaratun an ja'lil musabbab sababan wal fari aslan wa natijah muqaddimata. Ya, bahwasanya ucapan mereka anna qaulahum hadza ibarah an ja'lil musabbab sababan. Mereka istilahnya memutar-mutar hukum sebab akibat yang itu tidak benar sama sekali. Ya, contoh misalnya, pergilah ke pasar dan belajarlah misalnya. Ya, pergilah ke pasar dan belajarlah. Seolah-olah apa? Ke pasar itu untuk belajar. Ini nggak nyambung. Ya, belajar ya di sekolah. Jadi menunjukkan mereka salah menempatkan dalil tersebut. Fa innal ma'ruf wa al ma'qul anal ilma huwa lil yusbiru taqwa. Ya, mereka membalikkan sebab dengan akibat. Padahal yang benar sesuai dengan akal, logika yang sehat, ilmulah yang mewariskan ketakwaan. Sebagaimana tadi, ilmu yang mewariskan keikhlasan kalau orang itu awalnya tidak ikhlas dalam belajar. Fala taqwa bila ilmi. Tidak ada ketakwaan tanpa al-ilmu. Al-ilmu qoblal qoli wal amal. Bukan kita beribadah langsung dapat ilmu, kebalik. Ilmu dulu baru ibadah. Fal ilmu huwal asal al-awwal wa alaihi al-mu'awwal.
Ilmulah yang merupakan pondasi, yang merupakan landasan, bukan dibalik. Amal baru dapat ilmu, tidak. Ilmu yang mewariskan al-amal, bukan dibalik. Jadi itu yang benar. Wa hadza kalamun jayyid wa yudhafu ilaihi idahan annal amal yuksibul qalba quwwatan imaniyah. Ini adalah ucapan yang bagus, yang indah, yang baik, dan ditambahkan lagi sebagai bentuk penjelasan annal amal yuksibul qalba quwwatan imaniyah. Amal mendatangkan bagi hati kekuatan al-iman. Ilmu, amal, tambah iman. Itu intinya. Ya, ilmu, kemudian diamalkan, kemudian nambah apa? Keimanan. Fayastaw'ib minal ulum wa yudrik minal fawaid ma la yudriku man ta'akhir an hadir rutbah wa hada musyahadun bil ayan wa mudrakun bil hissi. Sekali lagi, itu istilahnya rumusnya. Ilmu dulu, baru diamalkan, baru mendatangkan keimanan. Jangan dibalik. Amal kemudian mendatangkan ilmu. Amma man ta'abbada lillah wa tarakal ilma wa qala wattaqullah wa ya'limukumullah fahuwa jahilun. Adapun orang yang dia beribadah namun dia meninggalkan ilmu, kemudian berdalil dengan wattaqullah wa ya'limukumullah, maka dia orang jahil. Wala tujarihi ar-ra'a'u fi jahlihi, yang mana kejahilannya tidak ada duanya. Ya, wallahu al-hafidh. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan niat kita ikhlas karenanya dalam belajar, dalam mengajar, dan dalam segala aktivitas ibadah kita. Al-a'iqus tsani, penghalang kedua dalam talabul ilmi, tarkul amal, meninggalkan amal, tidak mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Kita sudah paham, apalagi yang mungkin ikut mendengarkan kajian kita surat tafsir surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, orang Yahudi mereka dimurkai karena mereka berilmu namun tidak beramal. Orang Nasara mereka beramal namun tidak berilmu. Siratal mustaqim, jalan yang lurus, al-Islam yang sahih, itu menggabungkan antara al-ilmu nafi' wal amalu as-salih. Ya. Ini juga tadi dibahas, mereka kelompok tasawuf meyakini, mengklaim bisa mendatangkan ilmu laduni, malas belajar, rajin beramal. Mirip dengan tadi an-Nasara yang ad-dhalin, tersesat karena mereka tidak mau belajar atau alias rajin beribadah tanpa ilmu. Amal tanpa ilmu, ad-dhalin. Al-maghdubi alaihim, al-ilmu bila amal. Ini sudah digabungkan oleh Syekh di A'iq al-awwal wal A'iq as-tsani. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, innama yuta'allamal ilmu liyutaqallah bih. Sesungguhnya ilmu itu dipelajari untuk Allah, ya, diibadahi, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sampaikan tadi. Ketika kita sudah tahu kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada-Nya, dan kita nggak mungkin bisa beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka kita belajar ilmu untuk menjalankan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini salah satu meluruskan niat. Bagaimana niat kita ikhlas karena Allah? Diantaranya tadi, niatkan belajar untuk diamalkan. Niatkan belajar untuk kita menjalankan takwa Allah, menjalankan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fal ghaya min ta'allumil ilmi asy-syar'i al-amalu bi. Tujuan utama belajar ilmu syariat untuk diamalkan. Bukan sekedar untuk gelar, bukan sekedar untuk mendapatkan kedudukan atau na'udzubillah mendapatkan kedudukan, namun untuk diamalkan. Wal ijtihad fi tatbiqi, berusaha untuk mempraktekkan ilmu tersebut. Hada inda ulil albab, ini bagi yang berakal sehat. Ilmu untuk diamalkan, baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Misalnya semakin
santri itu naik tingkat, ya, semakin banyak belajar ilmu agama, semakin lurus akidahnya, berpegang dengan akidah salaf, ya, tidak membelok ke kiri ke kanan, tidak, konsisten di atas akidah salaf. Demikian pula dalam ibadah, semakin banyak ilmunya, semakin rajin beribadah kepada Allah. Semakin banyak ilmunya, semakin dia banyak berbakti kepada kedua orang tuanya. Demikian seterusnya. Alladzina aradallahu bihim khairan fid dini wad dunya. Mereka lah ulul albab yang Allah kehendaki kebaikan baginya fid dunya wal akhirah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa maqulatu Sufyan hadi unwanun yajib an la ya'zuba an basari wa basirati tullabil ilm. Ucapan Sufyan Ats-Tsauri tadi itu selayaknya ditancapkan dalam benak kita. Selayaknya untuk terus diingat. Ya, ya mungkin kalau mungkin di pondok kan banyak, di Al-Kautsar banyak tulisan-tulisan, mungkin bisa dimasukkan tulisan ini, ya, dipajang begitu. Bahwasanya innama yutalaqal ilmu yuta'allamal ilmu liyutaqallah bih. Ilmu itu dipelajari untuk melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh di sini, selayaknya ucapan Sufyan Ats-Tsauri ini terus diingat, jangan sampai dilupakan, ya, oleh penuntut ilmu agama. Wahya ma'khudatun min nususis syariatil mutahharah. Dan ucapan itu diambil dari nas-nas syariat yang suci. Faqad akhrajat Tirmidzi an Abi Barzah al-Aslam qala Rasulullah sallallahu. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna. Tidak akan bergeser kedua telapak seorang hamba pada hari kiamat dari sisi Allah sampai ditanya tentang yang pertama umrihi, umurnya untuk apa dia habiskan. Wa an ilmihi fima fa'ala, ini tentang ilmunya diamalkan ataukah tidak. Ya. Dan yang ketiga an malihi min aina iktasa wa fima anfaqahu, dan tentang hartanya dari mana dia peroleh dan untuk apa dia gunakan. Dan yang terakhir wa an jismi fima ablah, tentang tubuhnya, ya, untuk apa dia gunakan. Ya, intinya an ilmihi fima fa'ala bi. Karena ilmu berkaitan dengan nikmat Allah. Dan kata Allah, la tus'alunna yauma idzin anin naim. Dan kalian akan ditanya, kata Allah, tentang nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian. Wa akhrajal khatib nahwahu wa fihi wa an ilmihi mada amila bi. Dalam riwayat yang lain ada ungkapan dan tentang ilmunya apakah dia amalkan. Kemudian wa fi an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu qala, Abu Darda berkata, la takunu aliman hatta takuna muta'alliman. Engkau tidak mungkin menjadi alim sampai engkau menjadi muta'allim, pelajar dulu, santri dulu. Ya, enggak mungkin langsung tiba-tiba jadi alim. Ya, bertingkat dulu, bertahap dulu. Ya, dari talibul ilmi dulu, muta'allim. Wala takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi aliman. Dan engkau tidak akan mungkin menjadi orang alim sampai engkau menjadi orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Wa fi an Ali radhiyallahu anhu qala, hatta fal ilmu bil amal. Ilmu itu berkaitan dengan amal. Fa in ajabahu wa illa irtah. Jika ilmu dan amal nyambung, ilmunya diamalkan, connect ilmu dan amal, maka itu yang bermanfaat, itu yang barokah. Jika tidak, ilmu itu akan menghilang. Ini salah satu cara agar kita bisa mengokohkan ilmu yang ada dalam diri kita, menancapkan ilmu yang ada dalam diri kita, maka kita amalkan. Ya, salah satu kiat agar ilmu itu istiqomah dalam diri kita amalkan. An Fudail bin Iyad rahimahullah annahu qala la yazalul alim jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Senantiasa orang alim itu menjadi jahil kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Fa idza amila bi kana aliman.
kalau dia mengamalkan ilmunya, dia menjadi orang alim. Dan sekali lagi, Islam menjamakan antara al-ilmu nafi' wal amalu as-salih. Wa yaqulu Habib bin al-Hijr, kana yuqal ma ahsanal imana bizinatil iman, bizinatil ilmi. Alangkah indahnya keimanan ya dengan perhiasan ilmu. Jika dihiasi dengan al-ilmu, maka tidak ada iman yang benar tanpa al-ilmu. Karena al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Sedangkan iman ya di dalamnya ada al-qawl wal amal. Wa ahsanal ilma bizinatil amal. Alangkah indahnya ilmu jika dihiasi dengan al-amal. Wa ma ahsanal amal bizinatil rizqi. Dan alangkah indahnya amal jika dihiasi dengan kelembutan. Wa ma udhifa syai'un ila syai'in azyana min ilmin ila hilmin. Dan alangkah indahnya sesuatu yang disandarkan kepada yang lain, ya, yaitu tentang ilmu dan al-hilm, kelembutan. Ya, seorang misalnya guru, pendidik, mudaris, ustadz kepada santrinya harus betul-betul sampaikan ilmu dengan al-hilm, dengan arif, ya, kecuali kalau yang nyeleneh, yang membuat keonaran, ini beda lagi. Al-amal bil ilmi muda'atun li hifdzi wa sabatihi. Kalau ilmu diamalkan, ini lebih mengokohkan ilmu, lebih menjadikan orang yang belajar itu kuat hafalannya. Kama anna adamal amal muda'atun li dhaya'il ilmi wa nisyani. Sebagaimana sebaliknya, kalau tidak diamalkan ilmunya, akan hilang ilmunya, lebih cepat dilupakan. Walidzalika qala Asy-Sya'bi rahimallah, Imam Asy-Sya'bi pernah berkata, kunna nasta'inu ala hifdzil hadits bil amali bihi. Kami dahulu ya belajar hadis, menghafalkan hadis, dan kami mengamalkannya untuk bisa mengokohkan hafalan hadis. Wa kunna nasta'inu ala talabi bis-shaum. Dan kami menjadikan puasa sebagai ya penguat dalam talabu al-ilmi, dalam talabi al-hadis. Artinya betul-betul para salaf sangat amat luar biasa menjamakkan antara al-ilmu dan al-amal. Ini yang kita semuanya sangat jauh dari mereka. Wa qala Thawri rahimallah, qila li ba'dil hukama ma lakum atlabun nasi lil ilmi. Kata Sufyan Ats-Tsauri kepada sebagian orang, kenapa kalian adalah orang yang sangat amat antusias menggapai ilmu? Namun beliau mengatakan, la ana a'malun nasi bihi. Namun aku lebih suka untuk banyak mengamalkan ilmu yang aku telah peroleh. Ya, sekali lagi ini as-salaf mencontohkan kepada kita untuk kita menjamakan antara al-ilmu wal amal. Wa diddu dzalik yadhhab bil ilmi wa yurisul nisyan. Kalau ilmu enggak diamalkan, akan cepat menghilangkan ilmu, cepat mendatangkan kelupaan. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, inilah ahsibul abda yansal ilma kana ya'lamuhu bil khati'ati ya'maluha. Aku meyakini seorang hamba itu akan melupakan ilmunya yang telah dia ketahui karena kesalahan dosa yang dia lakukan. Ini sama dengan yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, Allah berikan furqan kepada kalian. Artinya ilmu kalau diamalkan akan melekat, namun kalau tidak diamalkan akan menjauh. Sebagaimana juga masalah ucapan Imam Syafi'i, syakautu ila waqi' su'a hifdzi fa arsalna tarkil ma'asi. Aku mengeluhkan tentang jeleknya hafalanku kepada Waqi', guruku. Fa arsalna tarkil ma'asi, dan beliau pun memberikan wejangan kepadaku untuk aku meninggalkan maksiat. Ini kalau ilmu enggak diamalkan, maka akan menjadikan ilmu itu akan menghilang, akan dilupakan dengan mudahnya. Syakautu ila waqi' su'a hifdzi fa'arsal ila tarkil ma'asi wa wa'lam anal ilma nurun wa nurullah la yuhda
li'asi. Wa qad kana da'bus salaf, ya Syekh Abdul Salam Barjas berkata, dahulu para salafus saleh membiasakan diri mengamalkan ilmu yang telah mereka peroleh. Wa bidzalika hazu qasabatis sabq. Makanya mereka mendapatkan kedudukan yang mulia. Mereka termasuk khairul qurun, sebaik-baik generasi. Kenapa? Karena menjamakan antara al-ilmu nafi', ilmu yang berdasarkan qala Allah wa Rasul wa qala as-salaf, dengan al-amal as-saleh. Wa burika fi ilmi, diberkahi ilmu mereka. Walidha qala Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itulah Abu Abdurrahman As-Sulami pernah berkata, haddatsana alladina kanu yukri'unana annahum kanu yastaqri'una minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya para sahabat yang belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kanu idza ta'allamu asra ayat lam yakhlufuha hatta ya'malu bima fiha minal amal. Mereka tidaklah belajar 10 ayat, melainkan mereka langsung mengamalkan, menjamakan antara ilmu wal amal. Fata'allamna al-Qur'an wal amal jami'an. Kata para sahabat, kami dahulu belajar Al-Qur'an dan sekaligus mengamalkannya. Kemudian kata Syekh, wa tarkul amal bil ilmi ala qismain. Meninggalkan amal yang sudah dia ketahui itu ada 2 macam. Al-awwal tarkul i'timan bil wajibat asy-syar'iyyah. Tidak mengamalkan kewajiban-kewajiban syariat. Wa tarku al-intiha anil muharramati syar'iyyah. Dan tidak meninggalkan yang haram. Sudah tahu ini halal haram, tahu yang wajib yang haram, ya, dia tidak mau melaksanakan yang wajib, tidak mau meninggalkan yang haram. Fahada kabiratun minal kabair, ini dosa besar. Seperti misalnya sudah diajari akidah sahihah, tidak boleh mencela pemimpin kaum muslimin. Ini larangan, haram hukumnya. Kalau tetap dia mencela pemimpin, dia jatuh ke dalam yang haram. Ya, jadi ini bukan hanya masalah ibadah ataupun akhlak. Ini yang lebih utama lagi masalah akidah. Sebagai thalibul ilmi pegang erat. Haram mencela pemimpin kaum muslimin. Maka kalau dia mencela, dia meninggalkan ilmunya. Enggak berkah ilmunya, enggak berkah apa yang dia pelajari, karena dia melakukan yang dilarang dalam syariat, yang diharamkan. Dia jatuh ke dalam fahada kabiratun minal kabair. Wa alai tuhmal al-ayat wal ahadis al-mutawaidah min tarkil amal bil ilmi. Maka inilah golongan yang diancam oleh ayat, oleh hadis, yang mengancam orang-orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Kaburat kalimatan ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Al-qismu tsani tarkul mustahabbat wa tarkul ijtinabil makruhat. Yaitu talibul ilmi meninggalkan yang mustahab, yang sunnah, dan menjalankan yang makruh. Fahada qad yudham. Ini terkadang dicela dari satu sisi. Artinya enggak selayaknya talibul ilmi meninggalkan yang mustahab. Meskipun tidak berdosa dia. Ini mungkin yang disampaikan juga oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, tidak boleh nahnu la nusyaddid fil mustahabbah. Kita enggak boleh ekstrem dalam masalah apa yang mustahab. Artinya dalam Islam itu ada prioritas, ada tingkatan. Misalnya dalam masalah penyimpangan. Ya, kalau menyimpang dalam masalah pembatal keislaman, dia kafir. Salahnya apa? Berat, keluar dari Islam. Salahnya adalah usul sunnah, dia keluar dari ahli sunnah, meskipun enggak kafir. Dia salah dalam masalah, jatuh ke dalam maksiat. Dia pelaku dosa, namun nggak sampai keluar dari ahli sunnah. Ada tingkatan-tingkatan. Al-khata' laisa ala darajatin wahid. Kesalahan bukan satu tingkatan, satu derajat, tidak. Ada tingkatannya. Sama dengan ini, talibul ilmi meninggalkan ilmunya dibagi menjadi 2. Meninggalkan yang wajib, melaksanakan yang haram. Nah, ini jatuh ke dalam dosa, maksiat. Adapun yang meninggalkan yang mustahab, tidak sholat
ya duha, tidak sholat tahajud misalnya, tidak sholat tahiyatul masjid, terkadang ya ditegur istilahnya. Lakin la yadkhul fi ahadisil wa'id. Namun tidak sampai ke dalam ancaman hadis orang yang meninggalkan ilmu yang dia telah peroleh. Illa annal alim wa talibal ilmi yang bagi lahum al muhafadzah sunnah. Namun selayaknya bagi seorang alim, penuntut ilmu, untuk menjaga hal-hal yang mustahab, yang sunnah-sunnatan, wa isinabil makruhat. Wallahu a'lam. Sekali lagi, jangan kita salah dalam menyikapi. Salah dalam kesalahan akidah, jangan disamakan dengan yang salah dalam urusan tadi masalah akhlak dan seterusnya. Makanya Syekh Utsaimin misalnya mengatakan kapan orang itu keluar dari firqatun najiyah kalau orang itu menyimpang dalam masalah akidah. Adapun dalam masalah akhlak nggak sampai mengeluarkannya dari ahli sunnah wal jamaah. Apalagi yang hanya meninggalkan yang mustahab. Dia nggak dosa sama sekali. Nggak layak untuk diboykot, nggak layak untuk ditahdir dan seterusnya. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah, Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, wal miskin kullal miskin man do'a umruhu fi ilmin lam ya'mal bihi. Orang miskin adalah yang menyia-nyiakan umurnya dalam meninggalkan amal yang telah dia ketahui ilmunya. Fafatahu lazzatud dunya wa khiratul akhirah. Maka terlepas darinya kelezatan dunia dan kebaikan akhirat. Faqadima muflisan ma'akuatil hujjati alaih. Maka dia datang pada hari kiamat dalam keadaan bangkrut, sedangkan hujjah ilmu sebagai bumerang atasnya. Na'udzubillahi min dalik. Semoga Allah jadikan ilmu yang kita peroleh hujjatun lana la alaina. Baik. Wallahu ta'ala alam. Teruslah semangat dalam thalabul ilmi, teruslah untuk mempelajari akidah salaf, manhaj salaf, dan betul-betul ikhlas kita dalam mempelajarinya, dalam kita berpegang teguh dengannya, dan kita betul-betul istiqomah di atas akidah wa manhaj salaf, dan kita betul-betul terus menelusuri jejak salaf dimanapun dan kapanpun kita berada. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan atas waktu dan ilmu yang diberikan. Wa baraka fikum wa nafa'a bikum. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.